Keindahan alam negara Indonesia sangatlah banyak dan kaya akan keberagaman sumber daya alamnya. Terdiri dari pantai yang memukau mata hingga kebudayaan dan kehidupan masyarakatnya di sekitar pantai. Pantai tropis yang didominasi oleh berbagai spesies pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh di dalam perairan asin. Indonesia menjadi salah satu negara dengan hutan mangrove paling luas di dunia. Data yang saya peroleh dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan mangrove Indonesia mencapai 4,3 juta hektar area pada tahun 2006. Dan sekarang, dimulai dari garis pantai ini, saya akan menceritakan bagaimana kehidupan hutan mangrove yang berada di perairan Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta. Definisi hutan mangrove merupakan vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut air pantai dan juga terdapat di daerah teluk atau muara sungai. Dalam bahasa secara umumnya, hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak di garis pantai. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem hutan, air, dan alam sekitar. Manfaat hutan mangrove ini dapat dilihat dari sisi fisik, biologi, serta ekonomi. Secara fisik dapat terlihat sebagai penahan abrasi pantai, penahan resapan air laut ke daratan, penahan badai dan angin yang bermuatan garam, serta menurunkan kandungan karbon dioksida CO2 di udara. Sedangkan manfaat dari fungsi hutan bakau secara biologi dapat dilihat sebagai tempat hidupnya biota laut, baik untuk berlindung atau mencari makan. Hutan bakau juga merupakan sumber makanan bagi spesies-spesies yang ada di sekitarnya. Hutan mangrove ini juga berfungsi secara ekonomi. Hutan juga bisa dijadikan tempat wisata bagi masyarakat. Kita seharusnya berbangga diri menjadi negara yang mempunyai kawasan hutan mangrove terluas di dunia. Dengan hanya mempunyai kawasan hutan bakau seluas kurang lebih 4 juta hektar area, itu sudah mencakup 19%-nya dari total seluruh hutan bakau di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai kawasan hutan bakau paling luas, melebihi Australia dan Brazil dengan masing-masing persentase sebesar 10% dan 7%. Saat ini saya berada di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas lahan yang memiliki potensi untuk pengembangan hutan mangrove ini sekitar 20 hektar. Wilayah yang berpotensi ini terdapat di sungai, anak sungai, serta sekitar muara sungai Bogowonto yang meliputi dusun Pasir Mendit, Pasir Kadilangu, dan Ngalawang. Wilayah muara dan anak sungai Bogowonto ini sangat potensial untuk ditanami jenis tanaman mangrove seperti Rhizopora, Avicennia, Nipah frutescens, dan Soneraceae. Di dalam perjalanan, saya bertemu dengan Pak Warso Suito. Beliau merupakan Ketua Lembaga Pelestari Mangrove dan Pesisir di Pasir Mendit ini. Selain itu, Pak Warso juga menjabat sebagai Ketua di kelompok pelestari mangrove yang bernama Wana Tirta. Selama saya berada di lokasi Pasir Mendit Kulon Progo ini, Pak Warso akan membimbing saya tentang informasi hutan mangrove dan aksi kelompok yang dilakukan.
menanam mangrove, selain sebagai mitigasi bencana, kami kepingin mengangkat taraf ekonomi masyarakat dengan mangrove. Karena mangrove adalah potensi besar untuk dikembangkan untuk mengangkat taraf ekonominya masyarakat. Selain buahnya bisa dipakai untuk bahan olahan pangan, juga yang sekarang mulai menjadikan ekowisata mangrove. Wanareta adalah sudah menjadi pejuang, menjadi pelopor, menjadi pionirnya untuk memperjuangkan ekonomi masyarakat. Ternyata sekarang sudah terwujud dengan adanya ekowisata yang sekarang pendapatan dari mangrove sangat luar biasa. Disinilah kami menyatakan bahwa Wanareta adalah pejuang untuk mengangkat ekonominya masyarakat. Dalam pengertian kata mangrove, istilah mangrove sendiri berasal dari kombinasi dua bahasa yaitu Portugis dan Inggris. Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah tidal forest, coastal woodland, flood basin, atau juga hutan bakau. Di dalam bahasa Inggris, istilah mangrove digunakan untuk menjelaskan komunitas tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut atau individu yang menyusun kelompok tumbuhan tersebut. Ada beberapa ciri-ciri spesifik yang bisa dijumpai di hutan mangrove yang perlu diketahui. Di antaranya, jenis pepohonan yang relatif terbatas, akar pohon terbilang unik sebab berbentuk layaknya jangkar yang melengkung dan juga menjulang di bakau atau rhizopora. Terdapat beberapa pohon yang akarnya mencuat secara vertikal seperti pensil atau soneraceae dan juga api-api atau avicennia. Terdapat biji atau propagul dengan sifat vivipar atau mampu melakukan proses perkecambahan pada kulit pohon. Sedangkan untuk ciri-ciri khusus dari habitat hutan mangrove antara lain memiliki wilayah tanah yang tergenang secara periodik atau berkala, kemudian tempat atau hutan tersebut juga mendapatkan aliran air tawar yang cukup dari daratan. Lalu, hutan juga terlindung dari gelombang besar dan arus pasang surut laut yang kuat. Dan yang terakhir, hutan juga memiliki kadar garam payau. Telah banyak diketahui bahwa pulau sebagai salah satu habitat komunitas mangrove bersifat dinamis. Artinya dapat berkembang meluas ataupun berubah mengecil bersamaan dengan berjalannya waktu. Bentuk dan luas pulau dapat berubah karena aktivitas proses vulkanik atau karena pergeseran lapisan dasar laut. Tetapi, sedikit orang yang mengetahui bahwa mangrove berperan besar dalam dinamika perubahan pulau, bahkan cukup mengagetkan bila ada yang menyatakan bahwa mangrove itu dapat membentuk suatu pulau. Dikatakan bahwa mangrove berperan penting dalam membentuk pulau. Sebenarnya, mangrove hanya berperan dalam menangkap, menyimpan, mempertahankan, dan mengumpulkan benda dan partikel endapan dengan struktur akar yang lebat, sehingga lebih suka menyebutkan peran mangrove sebagai shoreline stabilizer daripada sebagai island initiator atau sebagai pembentuk pulau. Dalam proses ini, yang terjadi adalah tanah di sekitar pohon mangrove tersebut menjadi lebih stabil dengan adanya mangrove tersebut. Peran mangrove sebagai barisan penjaga adalah melindungi zona perbatasan darat laut, menunjang garis pantai, dan menunjang kehidupan organisme lainnya di daerah yang dilindunginya tersebut. Hampir semua pulau di daerah tropis memiliki pohon mangrove. Kulit batang pohon mangrove juga dapat dipakai untuk bahan pengawet dan obat-obatan. Campuran kulit batang beberapa spesies mangrove tertentu dapat dijadikan obat penyakit gatal atau peradangan pada kulit.
Secara tradisional, tanaman mangrove dipakai sebagai obat penawar gigitan ular, rematik, dan gangguan alat pencernaan. Selain berfungsi sebagai bahan obat, ada juga yang berbahaya dari bagian pohon mangrove ini. Getah jenis pohon yang berasosiasi dengan mangrove ternyata dapat menyebabkan kebutaan sementara bila kena mata. Tetapi cairan getah ini juga sangat bermanfaat. Cairan getah pohon mengandung cairan kimia yang dapat berguna untuk mengobati sakit akibat sengatan hewan laut. Selain itu, air buah dan kulit akar mangrove muda dapat dipakai mengusir nyamuk. Kemudian, air buah tancang dapat dipakai sebagai pembersih mata. Kulit pohon tancang digunakan secara tradisional sebagai obat sakit perut dan menurunkan panas. Dan tak ketinggalan, daun Brugger sexangola juga bisa digunakan sebagai obat tumor. Saya sedang memegang buah dan daun dari akanthus atau yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai druju. Buah ini bermanfaat sebagai obat bisul dan daun akanthus sendiri bermanfaat sebagai penurun kadar gula darah. Ada hutan, ada juga ekosistem fauna yang bertempat tinggal di hutan mangrove ini. Seperti ikan, udang, kepiting, dugong, biawak, bahkan ada ular yang bertempat tinggal di hutan ini. Tapi ada satu yang membuat saya penasaran, yaitu bangau berkaki panjang. Semoga hari ini saya bisa ketemu ya. Secara ekologis, hutan mangrove merupakan daerah asuhan dan daerah mencari makan serta daerah pemijahan yang bermacam biota perairan, baik yang hidup di perairan pantai maupun lepas pantai. Fauna ini terdiri dari berbagai macam kelompok, dimulai dari kelompok fauna daratan yang umumnya menempati bagian atas pohon seperti insekta, ular, dan burung. Kelompok ini tidak mempunyai sifat adaptasi khusus untuk hidup di dalam hutan mangrove, karena mereka melewatkan sebagian besar hidupnya di luar jangkauan air laut pada pohon yang tinggi. Meskipun mereka dapat mengumpulkan makanannya berupa hewan laut pada saat air surut. Kemudian ada kelompok fauna akuatik atau fauna perairan yang terdiri dari dua tipe. Ada yang hidup di dalam air seperti ikan dan udang. Sedangkan yang berada di akar dan batang mangrove dan lumpur sekitar mangrove ada kepiting, kerang, dan berbagai macam jenis invertebrata lainnya. Jadi pertanyaan tentang fauna yang hidup di dalam hutan mangrove. Jadi banyak sekali, dari kepiting bako, kepiting darat yang masyarakat memberikan nama bideng, itu sangat luar biasa hidup di kawasan mangrove. Selain itu juga ada biawak juga ada, terus semacam musang juga ada yang tinggal di mangrove. Habitat burung juga luar biasa. Di sini banyak sekali burung yang hidup yang bertengger di hutan mangrove, yang tempat tinggal di hutan mangrove. Jadi semua fauna yang ada di sini sebenarnya beberapa macam. Jadi kami kalau menghitungnya mungkin sangat
sangat kesulitan karena sangat banyak. Sekarang kami sangat melarang untuk menangkap fauna yang ada di kawasan mangrove karena kami khawatir habitatnya nanti akan ke depan akan punah. Jadi kami melarang bagi siapapun untuk mengambil fauna yang ada di kawasan mangrove demi kelancaran hidup habitat mangrove. Yang merusak hutan mangrove sewaktu kami menanam itu adalah siput yang hitam. Ada masyarakat sini mengatakan memberikan nama sumpil. Sumpil kalau gitu baru kita tanam, baru yang masih muda itu dimakan batang kulit dari mangrove itu sendiri. Terus ada lagi juga jenis bideng tadi yang kepiting kecil-kecil. Terutama kalau kita tanam jenis Abyssinia, jenis mangrove Abyssinia itu di sana bideng itu akan makan kulit juga, kulit Abyssinia itu sendiri. Tapi kalau udah gede ya tidak dimakan, tapi waktu kecil dia dimakan. Itu spesies-spesies yang merusak mangrove. Ada spesies juga yang sebetulnya sangat prihatin karena ada spesies yang merusak mangrove yang sudah gede. Contohnya katakan spesies sebetulnya dia adalah manusia, tapi kok kelakuannya tidak manusiawi untuk melestarikan lingkungan, bahkan merusak lingkungan. Dalam hati saya itu tidak rela sebetulnya, karena itu adalah berlawanan dengan konservasi mangrove. Kita adalah melakukan konservasi, tapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusak mangrove sehingga kerusakan ekologi yang ada di sekitar itu luar biasa. Kami mengharap manusia yang merusak mangrove harusnya sadar bahwa mangrove kita tanam, dia adalah akan melindungi kita. Jangan kita rusak. Kalau mangrove itu dirusak, toh akhirnya alam akan balik merusak kita. Jenis-jenis burung yang hidup di daerah mangrove tampaknya tidak terlalu berbeda dengan jenis-jenis yang hidup di daerah hutan sekitarnya. Mereka menggunakan mangrove sebagai habitat untuk mencari makan, berkembang biak, atau sekedar beristirahat. Bagi beberapa jenis burung air seperti kuntul, bangau, atau pecuk, hutan mangrove memang menyediakan ruang yang memadai untuk membuat sarang, terutama karena minimnya gangguan yang ditimbulkan oleh predator. Kehadiran burung air dapat dijadikan indikator keanekaragaman hayati pada kawasan hutan mangrove. Hal ini berkaitan dengan fungsi daerah tersebut sebagai penunjang aktivitas hidup burung air, yaitu menyediakan tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak atau bersarang. Kepiting termasuk spesies yang mudah dijumpai di hutan mangrove. Kepiting-kepiting yang dapat dikonsumsi pun ada di hutan mangrove ini. Kepiting mempunyai nilai ekonomis dan menjadi sumber mata pencaharian penduduk sekitar hutan mangrove. Selain kepiting, udang raksasa air tawar dan udang laut juga sering kali ditemukan di ekosistem mangrove. Semua spesies-spesies ini umumnya mempunyai sejarah hidup yang sama, yaitu menetaskan telurnya di ekosistem mangrove dan setelah mencapai dewasa, mereka melakukan migrasi ke laut. Pak, bisa sedikit cerita nggak sih tentang berdirinya Wanatirta itu sendiri? Kalau berdirinya Wanatirta itu kami berdiri 2009. Ya. Nah, karena apa? Yang memotivasi kami melakukan mangrove karena sebelum kami berdiri, kami melihat kondisi mangrove sangat memprihatinkan. Jadi kami untuk mendirikan kelompok pelestari mangrove dan pesisir ini. Terus kalau jembatan ini kenapa dibikin dari bambu sih Pak? Kenapa nggak dari semen, batu, kayu gitu? Jadi setelah kami beberapa tahun mengurusin mangrove dan baru Januari kemarin kami punya ide bikin trekking mangrove yang waktu itu cuman
kami cuman bikin kalau misalkan mau melihat mangrove biar enak dan tidak nyebrang-nyebrang. Tapi ternyata pengunjungnya malah meningkat banyak. Akhirnya kami melakukan pengembangan lagi dan kami memilih bambu karena memang selain alami, kami milihnya yang alami dan bisa dijangkau karena anggaran dan modal Wanatirta cuma dikit. Jadi kalau pakai semen kami juga nggak bisa nyampe segini banyak karena sangat mahal dan kami milih bambu yang murah, kuat. Nah, inilah alasan kami untuk membuat jembatan ini pakai bambu. Ya. Terus objek wisata apa saja sih Pak yang ada di Wanatirta ini? Kalau objek wisata yang ada di Wanatirta kami sudah bisa melihat adalah trekking mangrove yang ini dari ujung sana sampai sana sekitar 225 meter. Yang ke selatan menuju ke pantai Pasir Mendit sekitar 60 meter. Dan yang ke timur juga masih ada sekitar 70 meter. Dan nanti kita sesampainya ujung jembatan ini kita naik langsung ambil kanan nanti menuju ke Gua Mangrove. Jadi memang kami punya dua objek wisata, baru dua objek wisata yang kami bisa suguhkan ke pengunjung. Itu. Wanatirta adalah sebuah organisasi yang dibentuk atas kepedulian warga terhadap kelestarian tanaman mangrove yang berdiri sejak tahun 2009. Sebagai kawasan yang dikembangkan untuk wisata edukasi, kawasan hutan mangrove Wanatirta ini juga dikemas dengan penampilan yang menarik. Salah satunya dengan membagi dua kawasan yang mengusung tema berbeda dengan memanfaatkan lokasi dan jenis mangrove yang ada, yaitu dengan adanya jembatan mangrove di pinggir sungai dan goa mangrove yang berada di sebelah selatan sungai. Agar terlihat menarik, jembatan mangrove dibangun di sepanjang tanaman mangrove pinggir sungai yang terbuat dari bambu. Dengan adanya jembatan ini, pengunjung dapat berjalan-jalan mengitari pinggiran sungai serta menikmati pemandangan indah yang tersaji di antara sungai dan tanaman mangrove. Sedangkan untuk goa mangrove terletak di sebelah selatan sungai. Goa mangrove ini dibuat dengan memanfaatkan jenis tanaman mangrove yang hidup di daerah berlumpur. Jenis tanaman mangrove satu ini bisa tumbuh tinggi dan rindang, sehingga saat kita berjalan di tengah pepohonan tersebut akan terasa memasuki sebuah terowongan di dalam goa. Karena itulah, pengelola menamakannya Goa Mangrove. Hutan mangrove juga dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Dengan didesain semenarik mungkin, hutan mangrove bisa menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin berkunjung ataupun belajar seputar hutan mangrove. Pemasukan perekonomian selain dari retribusi, masyarakat juga bisa mendirikan usaha tambak dan kios makanan serta minuman. Tapi dalam hal ini, apakah ada persaingan di antara mereka dalam berbisnis? Kami adalah sekelompok kecil waktu itu, cuman kelompok kecil. Kami beri Wanatirta yang dulunya yang jelas pelestari, memang pelestari bukan kelompok tani hutan juga bukan. Waktu itu cuman kelompok pelestari hutan mangrove dan yang ditunjuk sebagai ketua adalah saya. Dan saya waktu itu juga sangat susah. Kok apa mangrove, ayo buat liane kan seperti itu. Akhirnya masyarakat nggak percaya bahwa, tapi saya optimis bahwa ke depan mangrove akan jaya. Ternyata benar, fakta menunjukkan. Nah, setelah itu kami melakukan hal yang bisa mengundang wisatawan dan menambah ekonomi masyarakat. Mereka ikut bersaing, ikut merebut dari pengunjung, dan mereka tidak punya kelompok pelestari mangrove, tapi cuma kelompok tambak. Dia mengaku kelompok api-api yang tahu juga mangrove, padahal di situ juga wilayah kerja Wanatirta. Dan kami mengharap apabila masyarakat mau, kami mengajak untuk bersatu. Mari kita bersatu, mari kita majukan desa kami. Dan harapan kami dulu memang kami misinya adalah menyelamatkan
dan kepingin memajukan ekonomi masyarakat. Memang saya akui bahwa wanita itu adalah orang-orangnya, anggotanya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya penghasilan. Kalau dibanding mereka adalah di dalamnya adalah pejabat-pejabat. Kami harap beliau bisa membantu untuk mengangkat, untuk mengembangkan dari apa yang dilakukan oleh wanita. Dimulai pagi ini di sebuah desa yang bernama cukup singkat, yaitu Baros. Saya ingin mengetahui bagaimana cara menanam mangrove dan saya juga ingin berkenalan dengan para aktivis keluarga pemuda-pemudi Baros atau yang disingkat KP2B yang sangat peduli di dalam pengembangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sekarang saya berada di Dusun Baros, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Dan saya akan mendatangi sebuah kelompok yang bernama KP2B untuk menanyakan proses penanaman mangrove di sekitar pantai. Keluarga pemuda-pemudi Baros atau bisa disebut dengan KP2B merupakan kelompok yang sangat peduli dengan keberadaan hutan mangrove. Kegiatan teman-teman KP2B pun tidak hanya konservasi hutan mangrove saja. Mereka juga mengembangkan SDM yang ada di dusun mereka. Setiap malam Sabtu mereka rutin berkumpul bersama untuk membahas kegiatan kepemudaan. Dan saat ini mereka sedang membahas kegiatan penanaman mangrove yang akan diadakan besok pagi dan kegiatan pembersihan lingkungan pantai sekitar hutan mangrove. Setelah kami berdiskusi, akhirnya kami pun mendapatkan hasil keputusan kegiatan yang menitik fokuskan pada penanaman mangrove dan pembersihan lingkungan sekitar mangrove. Semoga kegiatan besok dapat berjalan dengan lancar ya. Dari atas Pondok Biru, bangunan rumah yang berfungsi sebagai pos pengamatan, saya dapat menyaksikan hamparan biru air laut yang sangat indah. Angin yang bertiup dapat saya nikmati dari atas pondok ini. Selain sebagai tempat untuk menikmati suasana indah laut, Pondok Biru juga sebagai tempat berkumpulnya keluarga pemuda-pemudi Baros yang terus berusaha melestarikan keindahan birunya pantai dan hijaunya pohon di sekitar desa Baros. Di pagi ini, saya sudah berjanji tidak akan melewatkan momen terbaik yang ada di Desa Baros. Saya akan mengabadikannya lewat hasil jepretan kamera saya. Dan yang paling berkesan, saya berada di atas sebuah perahu untuk mengabadikannya.
Kegiatan yang paling saya tunggu adalah menanam mangrove. Tapi sebelum saya dan teman-teman kelompok mulai menanam, ada tahapan yang harus dipersiapkan agar program penanaman dapat berhasil dengan baik. Yang pertama adalah menentukan lokasi tanam. Lalu kesiapan peralatan teknis penanaman seperti ajir atau bambu penyangga, tali rafia untuk mengikat, refraktometer, perahu, dan ember jangan sampai ketinggalan. Jenis yang banyak ditanam adalah Rhizopora dan Avicennia. Selain itu, juga ada jenis Bruguera dan juga Nipah. Jika semuanya sudah dipersiapkan, maka proses konservasi akan dapat berjalan dengan lancar. Program penanaman mangrove ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder mangrove di lokasi sekitar untuk menjaga keberlangsungannya di masa depan. Sekarang saya dan Mas Andoko beserta teman-teman kelompok sedang melakukan penanaman mangrove. Nah, di sini saya sedang megang ajir yang terbuat dari bambu. Untuk tahap penanaman mangrove itu yang pertama kita buat lubang tanam, sama seperti ketika kita menanam tanaman pada umumnya, tetapi karena ini di air jadi kita menggunakan namanya dodos. Kita masukkan dodos, kita putar karena kondisinya lahan lumpur. Kemudian setelah dia terbentuk lubang, kita masukkan ajir atau bambu pancang, itu kita ajir, kita masukkan. Kemudian kita buka polybag dari tanaman mangrove itu sendiri, kita buka polybagnya, hati-hati dengan akar, jangan sampai terputus nanti menghambat. Kemudian kita masukkan ke lubang tanam tersebut, kemudian kita timbun pakai lumpur yang ada di sampingnya, kemudian kita tali membentuk angka 8. Jadi angka 8 kita tali, kemudian kita tali pati. Nah, itu sudah. Untuk fungsi ajir sendiri itu untuk menahan agar bibit atau baby mangrove itu akan tetap tegak berdiri. Karena ketika kita di pantai selatan itu sampahnya luar biasa, ombaknya sangat besar. Jadi ketika tidak ada ajir tersebut, maka nanti dia bisa patah kemudian mati. Tapi kalau dengan adanya ajir itu akan menahan agar dia tetap menopang, agar dia tetap berdiri. Satu lagi permasalahan klasik yang saya temui di tempat ini, yaitu sampah yang sangat banyak. Apakah sampah-sampah ini berasal dari pengunjung yang datang ke Desa Baros ini? Ataukah ada penyebab lainnya? Sangat banyak sekali kita jumpai sampah-sampah. Sandal, styrofoam, kemudian plastik, itu sangat ironis sekali ketika tahu asalnya. Itu memang asalnya dari sungai, yaitu Sungai Besar Yogyakarta. Itu muaranya masuk ke muara Opak, Sungai Opak, sehingga Sungai Opak, Sungai Oyo itu ketika satu orang kota saja itu melempar sandal, kalikan berapa orang kota, itu nanti akan masuknya ke kami, sehingga kami itu bukan dari masyarakat sekitar, tetapi dari masyarakat yang ada di sepanjang sungai, itu yang membuang sampah di aliran sungai, sehingga kita menerima dampak. Kita nggak buang, tetapi kita menerima dampak yang sangat sulit sekali. Ketika dihitung, itu satu hari itu 3 truk ketika mau kita bersihkan, sehingga pemuda di sini juga hanya bisa mengambil semampunya. Sangat
kasihan sekali ketika kita harus melihat mereka mengais sampah yang itu bukan disebabkan oleh para pemuda atau masyarakat di sekitar mangrove, tetapi kita menerima dampak yang sangat luar biasa sekali ketika satu hari 4 truk, 3 truk, itu kan sangat capek ketika kita mau harus mengais satu persatu, kita ambil satu persatu, itu sangat tidak baik untuk mangrove sendiri, untuk masyarakat juga, untuk estetika, untuk keindahan yang ada di sekitar sini akan sangat mengganggu. Muara Sungai Opak ialah salah satu sungai yang mempunyai hulu di Gunung Merapi seperti Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Opak itu sendiri. Sungai Opak berada di Pantai Depok dan Pantai Samas. Material yang terbawa oleh sungai ini adalah campuran pasir vulkanik dan tanah liat dari kawasan Kars Pegunungan Seribu atau Sungai Oyo yang kemudian mengendap di sepanjang muara Sungai Opak. Hal yang tidak mungkin terlewatkan adalah sampah. Sampah yang hanyut dari hulu sungai kadang tersangkut di kawasan muara ketika air pasang. Bahkan bisa hanyut sampai lautan, sehingga dapat membuat kotor laut dan tepian pantai. Sampah merupakan permasalahan yang sangat klasik yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Untuk sampah itu sudah ada solusi sebenarnya, yaitu ketika para pemuda itu kerja bakti, namanya bersih kali, bersih Sungai Opak, itu hampir setiap bulan itu kita ambil trash bag, kita kumpulkan, tetapi sampah itu nggak akan ada hentinya masuk ke wilayah Sungai Opak, kemudian masuk ke hutan mangrove sini, sehingga solusinya hanya kita bisa mengambil, kemudian kita telepon dari PLH, kemudian kita diangkut sampahnya. Solusinya seperti itu, tetapi sampai saat ini untuk solusi yang terbaik untuk penanganan atau menjebak sampah sendiri itu belum ada. Itu harus ada kesadaran, jadi kita harus ada saling mendukung dari masyarakat yang di pinggir sungai, yang ada di kota, yang ada di pinggir sungai itu, untuk sadar bahwasanya ketika kita buang satu sampah, kalikan berapa masyarakat itu numpuknya bukan di sepanjang sungai yang ada di kota, tetapi akan masuk ke muara. Dan kita lihat fungsi hutan mangrove sendiri akan terganggu ketika nanti masih kecil sudah terkena sampah, kena terombang-ambing sampah, nanti akan mati. Saya dan teman-teman yang ada di sini hanya melakukan satu kegiatan kecil, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukannya? Bukan berawal dari tempat ini, tapi dari tempat yang terkecil, yaitu di dalam hati kita.